Haleluya. Kita mau tundukkan kepala dulu dan kita akan berdoa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk keadaan kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di dalam rumah-Mu sore ini Tuhan. Kembali kami boleh meninggikan nama-Mu, memuji, menyembah Engkau. Kami juga sebentar kami akan duduk diam. Kami akan mendengarkan Tuhan sebagian daripada firman-Mu. Biar itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Inilah waktu-Mu Allah Roh Kudus. Biarlah Engkau menjadikan setiap hati kami menjadi tanah-tanah yang subur. Ketika benih firman itu ditaburkan sore hari ini. Bisa bertumbuh, berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berdampak bagi orang-orang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Untuk kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa ya. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan ini. Nah hari ini saya akan menyampaikan lanjutan dari setengah tahun yang lalu. Ternyata sudah setengah tahun lebih ya. Saya menyampaikan Mighty Warriors yaitu perwira. Prajurit-prajurit yang perkasa ya. Nah dulu kalau kita belajar dari 3 perwira yaitu yang disebut triwira. Ada satu nama Isi Baal. Entah saudara yang waktu itu hadir masih ingat atau tidak. Dan apa yang kita bisa pelajari dari seorang yang bernama Isi Baal. Isi Baal ini adalah orang yang memiliki keberanian yang luar biasa. Saya tidak akan mengulang. Nanti pada akhirnya kita akan conclusion ya. Tetapi satu, berani apa kalau kita tarik di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang dibutuhkan adalah yaitu berani percaya kepada Tuhan. Yang pertama ya kan masih ingat ya. Kemudian ya yang kedua yaitu berani berkata tidak. Berani berkata tidak terhadap dosa atau apapun yang menghalangi kita untuk kita ini dekat dengan Tuhan. Dan hari ini kita akan lanjutkan. Kita buka sama-sama 2 Samuel. Bisa slide-nya ditayangkan. Dua Samuel 23 ayat 9 sampai 10. Ada di slide saya supaya cepat, supaya memudahkan ya. Oke, kita sama-sama baca. Dan sesudah dia, Eliezer anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud, mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Nah Eliezer ini dikatakan sampai tangannya itu lesu. Ya, sampai tangannya itu melekat di pedang yang dipegangnya saudara. Pernah nggak saudara tuh melakukan suatu pekerjaan ya saking tangan ini capeknya sampai kayaknya tuh kaku gitu loh. Dulu berapa waktu yang lalu saya pernah saudara, saya mengupas bawang merah memang agak banyak ya. Jadi saya kupas, tangan saya tuh kaku sekali untuk digerakkan susah. Ya bahkan tuh saudara sakit gitu ya, sampai kesakitan. Apalagi yang dilakukan oleh Eliezer pada saat itu. Jadi dikatakan sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Di NIV dikatakan till his hand grew tired frost to the sword, ya sampai tangannya itu lelah dan membeku pada pedangnya. Nah Eliezer ini dalam terjemahan lain dikatakan saat itu ketika orang-orang Israel yang lain sudah mengundurkan diri, tetapi dia berdiri teguh, dia bangkit. Ia dikenal karena keteguhannya saudara ya, kegigihannya dalam pertempuran tersebut. Nah ketika orang Israel yang lain telah mengundurkan, dia tetap berdiri. Ya, dia tetap punya semangat berjuang. Kalau kita mau tarik kesimpulan, kira-kira
Eliezer ini orang seperti apa, saudara? Ketika yang lain sudah mundur, ya sudah berhenti, nggak mau berperang lagi. Tetapi Eliezer ini malah dia bangkit, dia berdiri. Dan dia melakukan perlawanan terhadap orang Filistin. Kalau disimpulkan apa saudara? Orang seperti apa ini? Eliezer. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Jadi Eliezer adalah orang yang pantang menyerah. Nah saudara, keberhasilan, kesuksesan dari orang-orang itu biasanya dipicu oleh dua kata ini. Pantang menyerah ya. Never give up saudara. Oleh sebab itu tidak akan menyerah saudara. Meskipun di dalam perjalanannya ketika dia mencapai apa yang diinginkan itu banyak sekali rintangan, banyak sekali masalah, bahkan dia mengalami kegagalan demi kegagalan. Tetapi dia pantang menyerah saudara. Orang yang disebut pantang menyerah itu seperti itu. Bukan begini saudara. Kalau kita menuju ke suatu tujuan. Nah di dalam perjalanan meskipun itu perjalanannya jauh mungkin membutuhkan waktu. Atau mungkin dalam sekolah mungkin. Atau segala sesuatu yang kita tuju intinya kayak gitu. Tetapi di dalam perjalanannya saudara dan saya itu tidak mengalami satu kendala, tidak mengalami sebuah kegagalan, itu masih belum bisa disebut dengan pantang menyerah. Jadi orang-orang yang pantang menyerah itu adalah orang-orang ketika melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu tetapi di tengah jalan dia mengalami banyak masalah. Di tengah jalan dia mengalami rintangan. Bahkan dia mengalami kegagalan jatuh bangun tetapi dia tetap tegak berdiri. Itu namanya pantang menyerah saudara. Nah contohnya konkret begini saudara. Di dalam olahraga itu ada istilah namanya comeback ya. Kembali ke posisi ya. Jadi comeback itu begini saudara. Kebangkitan sebuah tim atau seseorang yang sudah tertinggal jauh skornya. Namun bisa mengejar dan membalikkan keadaan. Sehingga keluar sebagai pemenang. Itu yang istilah comeback atau comeback strongers ya. Bisa next ya, tadi ada di slide. Nah comeback stronger itu sama. Jadi adanya suatu semangat untuk bangkit berkompetisi dengan lebih kuat setelah dia mengalami sebuah kegagalan. Nah tercatat di dalam sejarah yaitu pada tahun 2000 ada sebuah pertandingan rugby antara Australia melawan regu New Zealand. Ya. Ketika di dalam pertandingan pada babak yang pertama Australia ini sudah ketinggalan jauh. Karena dia hanya memiliki skor itu 3. Sedangkan New Zealand itu dia sudah punya skor sebanyak 27. Kemudian di babak kedua ternyata apa yang terjadi? Tim daripada Australia itu bisa membalikkan keadaan. Dia bisa menambahkan 31 poin. Jadi berapa saudara? 31 plus yang tadi 3. Jadi Australia ini bisa punya skor sebanyak 34. Bukan hanya itu, yang luar biasa dia bisa menahan musuhnya New Zealand untuk tidak menambah skor sama sekali. Jadi New Zealand ini tetap dalam posisi 27. Jadi 34 lawan 27 karena New Zealand nggak menambah 1 poin pun tidak saudara. Jadi luar biasa. Ini yang dinamakan comeback strongers ya. Comeback, jadi kembali meskipun sudah skornya tertinggal jauh tapi bisa mengejar saudara. Bahkan bisa membalikkan sebuah keadaan. Mengapa itu bisa terjadi saudara? Karena ada daya juang, oke? Karena ada yang dinamakan comeback, ya meskipun gagal, tapi dia bisa berdiri bangkit lagi, disertai dengan mentalitas yang tidak mau menyerah, ya mentalitas seorang pemenang, saudara. Nah, saya sedikit cerita. Ini cerita sebenarnya membuat sebenarnya saya itu malu gitu ya, tapi itu udah berlalu, kira-kira berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kan saya pernah cerita tuh ya, di mana papa saya itu kan kepingin saya jadi atlet. Nah zaman dulu, zaman saya masih kecil, remaja itu kan masih top-topnya yang namanya olahraga bulu tangkis. Jadi saya dimasukkan di dalam sebuah klub bulu tangkis. Dan dalam satu klub itu kadang-kadang kan kita harus bertanding keluar untuk melawan klub yang lain. Suatu hari saya bertanding keluar kota saudara, ada satu kota
di Jawa Timur juga. Nah saya bertanding melawan klub yang lain yang ada di kota tersebut. Ketika itu saya mengalami saudara kalah di awal. Saya nggak ada semangat, nggak ada daya juang saudara. Ketika saya sudah ketinggalan sekian angka, saya tidak berusaha untuk mengejar, tetapi saya malah loyo saudara. Jadi saya itu dilibas sama lawan saya sedemikian rupa saudara. Dan itu sangat mengecewakan tim saya. Saya nggak ada daya juang, saya nggak saudara, nggak ada semangat, tidak ada sportivitas di dalam diri saya ketika itu. Jadi saya membiarkan diri saya itu kalah. Dan bukan cuma kalah, karena pertandingan beregu kalau kita kalah, misalkan tunggal putri pun, saudara itu akan mempengaruhi ya seluruh nilai daripada regu itu. Nah itu yang pernah saya alami. Saya tidak melupakan kebodohan saya saat itu saudara. Nah sebuah komunitas akan berhasil jika di dalamnya ada orang-orang yang memiliki daya juang. Orang-orang yang pantang menyerah. Pasti komunitas itu pasti keadaannya baik saudara. Pasti keluar sebagai pemenang. Nah saya mau cerita sedikit. Ini ada sebuah kisah nyata tentang seekor burung ya. Bisa next? Burung pelikan. Nah, ini ada di Monterey, California, saudara. Nah, burung pelikan yang tinggal di daerah itu, ya di tepi laut di situ, mereka itu kebiasaannya hidupnya nyaman. Karena apa nyaman, saudara? Karena di dekat mereka itu ada pabrik pengalengan ikan. Jadi setiap kali dari pabrik pengalengan ikan itu, ikan-ikan yang mungkin dianggapnya tidak pantas untuk dimasukkan kaleng atau sisa-sisa atau bagaimana, itu langsung diberikan ke burung-burung yang ada di situ. Jadi burung-burung itu dia makan dari apa yang diberikan dari pabrik pengalengan ikan tersebut. Ya kan dia nyaman kan, gak perlu berjuang, gak perlu dia berburu ikan di laut. Jadi tinggal terima, tinggal makan. Itu yang dialami oleh burung pelikan itu. Suatu hari tiba-tiba karena sebuah kondisi pabrik pengalengan ikan itu tutup saudara. Memang pada saat itu diceritakan bahwa ikan-ikan itu juga sudah mulai susah ditangkap. Nah burung pelikan-pelikan ini karena dia sudah terbiasa hidup nyaman, tinggal makan, tinggal terima. Mereka tuh bingung gimana caranya mempertahankan hidup. Karena mereka sudah lupa caranya berburu ikan tuh bagaimana udah lupa. Karena selama bertahun-tahun turun-temurun mereka itu tinggal terima, tinggal makan. Jadi mereka itu hidup di dalam sebuah kenyamanan. Nah hal ini menjadi perhatian dari pencinta lingkungan hidup. Jadi ada sebuah ide mereka itu, mereka berembuk ya, diskusi. Akhirnya diputuskan bagaimana kalau kita mendatangkan burung-burung pelikan itu dari daerah lain. Yang sudah terbiasa mereka itu berburu, sudah terbiasa mereka itu menghadapi tantangan. Ya, jadi didatangkan tuh burung-burung pelikan dari pantai yang lain. Betul saudara, burung-burung pelikan ini begitu nyampe di situ, wah mereka langsung beraksi. Ya karena sudah terbiasa kan, langsung masuk ke laut berburu ikan. Langsung mereka tuh bisa menghidupi diri mereka sendiri. Nah akhirnya apa? Burung-burung pelikan yang lokal ini melihat apa yang dikerjakan oleh burung pelikan pendatang. Lama kelamaan burung pelikan yang lokal mengikuti apa yang dilakukan oleh burung-burung pelikan pendatang ini. Akhirnya mereka juga bisa survive, ya, bisa bertahan hidup, bisa keluar dari kenyamanan itu, saudara. Makanya dalam sebuah atau kelompok tim, saudara, harus kita itu sama-sama pantang menyerah saudara. Namun sebaiknya kalau di dalam sebuah tim banyak orang malas ya bisa gagal semua saudara. Nah saudara terkadang Tuhan itu membiarkan kita berada dalam situasi-situasi seperti itu. Ya, kadang-kadang kita tuh nyaris kehilangan harapan ya. Dikondisikan seperti itu nyaris kita itu putus asa. Lamanya waktu menunggu, menantikan jawaban Tuhan, ya, kok nggak datang-datang. Terus kemudian besarnya pengorbanan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kadang-kadang nggak sebanding, saudara, dengan apa yang kita dapatkan. Kadang-kadang Tuhan biarkan itu terjadi. Untuk apa, saudara? Untuk melatih kita, ya. Namun ternyata di balik itu Tuhan mau menyatakan bahwa Dia itu punya
kuasa yang besar. Untuk apa saudara? Mengubah keadaan hidup kita saudara. Tuhan juga ingin melihat kita ini manusia tangguh ya. Tuhan ingin kita ini menjadi manusia-manusia yang memiliki daya juang saudara. Inilah bagian yang harus kita kerjakan. Nah kalau saudara baca di Alkitab saudara, ada beberapa contoh orang-orang yang memiliki daya juang yang luar biasa ya. Ada perempuan yang terkena sakit pendarahan selama 12 tahun. Bayangin saudara, 12 tahun sakit pendarahan. Itu tentu sudah lemesnya kayak apa. Ya, seorang wanita kalau dia menstruasinya waktunya panjang itu pun bisa bikin lemah ya tubuhnya ya. Ini 12 tahun darah itu mengalir dari tubuhnya saudara. Kemudian ada satu lagi ya, di mana seorang dari Yairus saudara, anak Yairus yang dibangkitkan. Kita nggak perlu membahas itu saudara, baca sendiri kisah-kisah itu bisa menginspirasi saudara. Ya, dan iman orang-orang yang pantang menyerah itu pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Memang kita tidak bisa saudara menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Nah kita kembali, apa yang ditulis di Alkitab? Selalu ada maksud dan tujuan Tuhan bagi kita. Amin. Nah seperti tadi dikatakan, Eliezer tadi saudara, sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Kalau kita tarik arti daripada pedang saudara ya. Karena kita itu setiap kata, kalimat kadang-kadang Tuhan punya maksud dalam saudara hidup kita. Untuk sesuatu yang Tuhan mau kita pelajari saudara. Apa itu pedang? Dalam artian secara rohani yaitu firman Allah saudara. Di Efesus 6 ayat 17 ada di slide. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Artinya apa saudara? Pedang itu adalah firman Allah. Itu yang akan menjadikan kita kuat. Amin saudara. Itu yang akan menjadikan kita bertahan. Saudara, tantangan, rintangan pasti ada dalam kehidupan kita saudara. Kadang kita mengalami hal-hal yang gak mudah. Tetapi yang membuat kita kuat ya, vitamin kita ya, doping kita itu adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah jemu-jemu saudara itu membaca firman Tuhan saudara. Amin. Karena itu kekuatan kita saudara. Itu makanan bagi roh kita saudara. Saudara bisa makan sebanyak-banyaknya untuk jasmani kamu. Tetapi kalau rohmu lemah ya, kurang makan firman itu saudara. Jadi roh kita jadi lemah. Kita gampang mudah kalah. Kita bisa jatuh. Kita bisa putus asa, saudara. Nah dari mana datangnya iman? Ya kita kan harus punya iman nih untuk kita terus nih supaya kuat. Ya tadi saudara, di Roma 10 ayat 17 itu dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Oleh sebab itu perlunya kita terus membaca firman. Sedikit lagi saudara, ada satu cerita. Ya, Jim Cohen adalah satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan di laut saudara, kapal terbalik. Dan dia berusaha selama berjam-jam bertahan untuk dia bisa berenang menuju daratan. Nah akhirnya dia sampai ke daratan. Singkat cerita dia berhari-hari sampai hampir sebulan. Saudara dia ada di satu tanah pulau kecil ya, ada hutannya. Jadi dia hidup dari makan tumbuh-tumbuhan, kadang dia mengambil ikan yang ada di laut, di pantai saudara. Untuk dia bertahan hidup. Dia membangun sebuah pondok. Karena kalau hujan paling tidak ada yang melindunginya. Nah suatu ketika dia pergi ke hutan untuk mencari daun-daunan, tumbuh-tumbuhan untuk bahan makanannya. Tiba-tiba dia melihat sebuah asap yang membubung tinggi di langit. Dan kemudian dia berlari dengan cepat saudara. Dan benar apa yang dia lihat itu adalah pondoknya terbakar. Saudara, waduh dia langsung terpelanting ke tanah saudara. Dia membangun itu dulu dengan sisa-sisa tenaganya. Tapi terbakar, ludes begitu saja. Dia bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Namun saudara, selang beberapa jam kemudian. Sembari dia menangis, sembari dia ada kecewa dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba sebuah helikopter datang saudara. Dan tiba-tiba helikopter itu turun mendarat di dekat situ. Si Jim tadi bertanya, kok Anda tahu dari mana? Ya tadi saya melihat asap
Asap itu kan sebagai petunjuk, ya kan? Sebagai tanda bagi seorang terjadi kecelakaan atau apa, saudara. Jadi helikopter itu bisa, tim SAR ini bisa datang menolong dia. Bukankah kadang-kadang Tuhan itu seperti itu, saudara? Amin, saudara. Kita diizinkan untuk mengalami sesuatu. Kita ada, aduh Tuhan kenapa ini ketampak itu. Ya tetapi ujung-ujungnya saudara, ternyata Tuhan punya rencana. Tuhan itu tetap menolong saudara dan saya. Percayalah saudara, saya sudah mengalami hidup ya. Bahkan ini kan sudah setengah abad lebih saya. Tetapi ketika saya sejak kecil saya berjalan dengan Tuhan saudara. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Amin saudara. Kelihatannya saudara itu, aduh bagaimana, ada kekhawatiran dalam hidup kita. Tapi percayalah ketika engkau melekat kepada Tuhan, saudara, Tuhan itu tidak akan biarkan saudara. Pada akhirnya Tuhan itu pasti menolong saudara, amin. Dan tepat pada waktunya saudara. Nah kemudian yang kedua saudara, kita baca 2 Samuel 23 ayat 11 sampai 12 di slide ada saudara. Dikatakan begini, sesudah dia sama anak Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Jadi orang yang ketiga itu namanya Sama. S-A-M-A. Dia apa yang saudara bisa ambil di sini saudara? Dia menjaga sebidang tanah. Saudara kalau dikatakan sebidang itu kira-kira itu besar atau kecil saudara? Kecil ya, sebidang saudara, sebidang tanah. Itu kecil saudara, bukan tanah yang besar. Namun apa yang dilakukan oleh Sama? Dia membela tanah itu dari serangan orang Filistin. Dia benar-benar melindungi supaya tanah ini enggak diapa-apakan oleh orang-orang Filistin. Dia jagain sebidang tanah itu sedemikian rupa saudara. Bahkan dia berani mati, berarti kan berani mati kan dia menjaga itu. Sedangkan di depan kan kemungkinan tentara Filistin akan menyerang. Tetapi karena sebidang tanah ini loh saudara, Sama ini bisa mempertahankan sedemikian rupa, bahkan dia rela mati. Ya, ketika dia menjaga tanah tersebut saudara. Karena apa saudara? Sama itu tidak memandang besar kecilnya dari tanggung jawab yang dia terima. Di mata dia mau besar mau kecil itu sama saudara. Sekalipun resiko yang dihadapi itu tetap sama. Ia menggambarkan seseorang yang ini apa saudara? Tidak hitung-hitungan saudara. Saudara di sini saya lihat kita ini semua pelayan Tuhan. Amin saudara. Bidangnya kita macam-macam saudara. Nah ketika Tuhan percayakan kita, sekecil apapun itu di dalam kehidupan kita, saudara harus bisa menjadi setia. Saudara slide selanjutnya. Jadi apa saudara? Setia dalam perkara kecil saudara. Dikatakan di Lukas 16 ayat 10, next saudara multimedia. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Semua itu dimulai dari kecil saudara. Ya, pelayannya kita nggak langsung ke mimbar. Benar nggak benar saudara? Ya kan? Nggak ke mimbar. Tetapi mulai dari hal kecil yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Bukan cuma pelayanan, pekerjaan pun demikian. Tapi dikatakan kita tetap menjadi orang-orang yang setia. Orang-orang setia itu begini saudara. Bukan setia, oh ya aku nggak kerja nggak pindah-pindah. Maunya di situ berpuluh-puluh tahun ya di situ. Itu namanya setia nih meskipun perusahaannya kecil. Gak apa-apa, setia dalam perkara kecil. Bukan itu maksudnya saudara. Setia. Otomatis itu mengandung apa saudara? Hidup, maksudnya jujur, bisa dipercaya dalam hal sekecil apapun saudara. Saya ingat kesaksian kakak kandung saya punya kakak satu laki-laki, dia ada di satu perusahaan multinasional yang cukup besar saudara.
Intinya begini, dia dulu menjual barang-barang alat-alat berat ceritanya. Nah suatu ketika saudara, kemudian tiba-tiba dia dipindah ke genset. Bayangin dia yang biasa traktor tuh, yang apa katrol gitu ya biasanya jual. Tapi kakak saya itu karena jujur banget saudara, nggak bisa disogok, nggak bisa diajak kerjasama apa untuk terima-terima komisi. Intinya dia disingkirkan ya, singkat cerita dia suruh jual genset. Genset kecil-kecil, harganya murah. Saudara kalau apa kok katrol itu kan alat-alat berat pasti mahal harganya. Bahkan ratusan juta ya, bisa lebih saudara. Genset. Nah ya udah dia terima aja saudara. Gak lama kemudian COVID itu terjadi. Nah COVID itu kan butuh genset tuh banyak ya saudara ya, ingat ya. Itu rumah makan lah semuanya, bahkan rumah-rumah lah. Karena gak keluar kemana-mana, jaga-jaga. Kalau listrik mati gimana. Jadilah laku besar-besaran tuh genset saudara. Yang gak disangka-sangka oleh kakak saya. Jadi dia melejit karena genset. Yang barang kecil-kecil yang harganya yang gak mahal-mahal. Karena kejujurannya. Sampai akhirnya bosnya mempertahankan dia saudara. Yang harusnya dia sudah pensiun berapa tahun yang lalu saudara. Sekarang udah usia 61 tetap aja suruh kerja. Tetap aja suruh tetap ada di perusahaannya. Artinya apa saudara? Seperti itu orang yang dapat dipercaya sekalipun kamu diberikan tanggung jawab yang sekiranya cuman kecil. Mungkin orang gak memandang kita saudara. Memandang sebelah mata dengan apa yang kita kerjakan. Tetapi Tuhan itu memperhitungkan hal-hal demikian saudara. Amin saudara. Contohnya kalau di Alkitab siapa? Daud mengembalakan 2-3 ekor kambing domba milik siapa? Bukan milik sendiri. Milik ayahnya. Dia lakukan dengan benar. Dia bangun pagi-pagi dia keluarin kambing dombanya. Dikatakan kalau ada musuh ya yang akan menyerang. Dia yang berjaga-jaga. Ya dia berani kalau bergulat dengan beruang seandainya. Mungkin ada singa dan sebagainya. Dia memberikan dirinya sedemikian rupa. Itu hal yang kecil sebenarnya. 2-3 ekor kambing domba. Tetapi dia setia. Dia bertanggung jawab benar-benar dengan apa yang ayahnya berikan saudara. Akhirnya apa saudara? Tuhan sendiri mempercayakan sebuah bangsa untuk dia pimpin. Saudara, firman Allah ini ditulis bukan sekedar kayak kita itu baca dongeng. Amin saudara. Tetapi setiap kisah di Alkitab ini Tuhan punya maksud dan tujuan bagi hidup kita. Amin saudara. Nah kemudian selanjutnya dari setia dalam perkara kecil diikutin yang keempat apa saudara? Berkomitmen untuk mempertahankan. Amin. Saudara tidak melepaskan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Hari-hari ini kita sedang belajar dari Bapak Gembala kita tentang covenant saudara. Ikat janji. Dalam pernikahan ada covenant antara suami, istri dan Tuhan ketika diberkati. Amin saudara. Dalam pelayanan ada ikat janji dengan Tuhan dan juga apa? Pada saat saudara membacakan janji kalian di depan. Itu juga covenant antara saudara, saya dengan Tuhan, dengan Bapak Gembala di tempat ini, dengan jemaat sekalian, dengan pengerja yang ada. Amin saudara. Dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus ada covenant antara kita secara pribadi dengan Tuhan. Bahkan ikat janji itu sudah dimeteraikan oleh darah Yesus sendiri di atas kayu salib. Jadi jangan pernah sekali-sekali saudara berpikir untuk menggagalkan, memutuskan covenant ini. Amin saudara. Saya bersyukur di dalam hidup saya, waktu itu sejak umur 9 tahun saya sudah melayani Tuhan sampai menjelang 57. Meskipun 15 tahun di tengah-tengahnya saya nggak melayani. Karena waktu itu kuliah juga dan sempat juga jatuh ke dalam hal-hal yang tidak bagus saudara. Jadi 15 tahun saya pernah meninggalkan. Tetapi di usia saya yang ke-31, 32 saya kembali sampai hari ini saya nggak pernah meninggalkan pelayanan saya saudara. Semua itu karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan saya berusaha menghargai covenant yang sudah saya buat dengan Tuhan saudara. Saya berdoa Tuhan kiranya terus memberi kekuatan pada saya sampai akhir hidup saya. Saya tetap melayani Tuhan sekalipun gak di mimbar saudara. Pelayanan tidak hanya di mimbar, amin saudara.
Nah kemudian next ya, ini yang terakhir saudara. 2 Samuel 23 ayat 15 sampai 17. Dikatakan demikian, lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu, saudara. Apa yang bisa kita ambil, saudara? Yang kelima adalah inisiatif. Ada slide-nya ya, inisiatif. Daud tidak pernah memerintahkan siapa-siapa. Ya, ingat ya, Daud di dalam kisah ini tidak pernah memerintahkan prajuritnya siapapun untuk mengambilkan air dari perigi di Bethlehem. Namun Triwira ini loh ya, isi Baal tadi ya, Eliezer sama ini. Mereka ini menerobos perkemahan orang Filistin. Untuk apa saudara? Menimba air. Mempertaruhkan nyawa mereka. Inisiatif datang dari siapa? Daud? Bukan saudara. Dari mereka sendiri saudara. Apa itu inisiatif saudara? Kalau kita jabarkan ya, kemampuan untuk mengenali kebutuhan dan bertindak untuk memenuhinya. Sekalipun tidak diperintahkan ya atau diminta terlebih dahulu. Teladan inisiatif itu setelah ditunjukkan oleh Yesus sendiri saudara. Ya, di Markus 6 ayat 34 nanti saudara baca, di mana dikatakan ketika Yesus mendarat ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan saudara. Gak ada yang meminta saudara. Jadi gak ada yang kita lapar nih gimana, tapi Tuhan sendiri ada inisiatif melihat begitu banyak orang. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Oleh sebab itu dia menyuruh muridnya untuk memberi makan saudara. Nah di Lukas 9 mencatat tidak hanya mengajar Yesus, tapi juga menyembuhkan banyak orang. Inisiatif itu penting saudara, tidak usah menunggu disuruh. Saudara semua pelayan di sini, kalau ada sesuatu yang gak beres, saudara gak usah nunggu disuruh oleh ketua departemenmu. Saudara kalau tahu ada hal, oh ini gak beres, saudara ambil inisiatif. Kalau saudara tidak bisa melakukan, perlu ada izin dari ketua departemen ya, atau siapapun atasan saudara. Saudara bisa menyampaikan hal tersebut. Amin saudara. Tidak ada penghargaan mungkin yang akan diterima oleh orang-orang inisiatif, tapi saudara tetap akan lakukan. Dalam hal hidup ini kita harus menjadi orang-orang yang aktif, bukan pasif saudara. Supaya kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Saya tutup dengan satu kisah. Gambar terakhir, gambar silakan. Ini gambar apa saudara? Yang kiri kipas angin ya. Yang kanan ini apa saudara? Kincir angin. Kira-kira mirip enggak bentuknya? Mirip ya? Sama-sama ada tiangnya, kebetulan nih ada tiang. Karena kalau kipas angin kan sekarang macam-macam tuh bentuknya. Ada yang buat ini juga kipas angin saudara. Tapi apa intinya? Ada balingnya ya sama. Bahkan bagian-bagiannya pun mirip saudara, antara kipas angin dan kincir angin. Masing-masing memiliki baling-baling yang berputar, ada tiang penyangga ya. Nah itu mirip saudara, tapi apa yang membedakan keduanya saudara? Cara kerjanya, gimana cara kerjanya saudara? Kincir angin itu berputar, kipas angin itu berputar untuk menghasilkan apa saudara? Angin, itu kipas angin saudara. Kalau kincir angin itu berputar karena ada angin. Ngerti saudara ya? Jadi begitu dia terima angin nih baru dia berputar baling-balingnya. Itu kincir angin saudara. Nah ada dua tipe jenis manusia. Tipe kipas angin dan tipe kincir angin saudara. Tipe kipas angin itu begini saudara gambarannya. Orang yang dari dalam dirinya ada suatu kekuatan yang besar yang dapat menyejukkan orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, bisa menghibur. Pokoknya intinya berdampak. Jadi hidupnya itu berguna, saudara bagi sekeliling. Ya, bisa membangun orang lain.
lewat perkataannya, lewat apa yang dikerjakannya. Sedangkan kincir angin saudara adalah orang yang selalu menunggu. Adanya dorongan, perintah, saudara bahkan menunggu diberi ya. Ada yang memberi enggak, kalau enggak memberi komplain, kalau enggak ditolongin komplain sama gembala. Kok aku enggak ditolong ya, kok aku enggak pernah dikasih, enggak pernah diberikan pertolongan ya. Minta ini, minta itu saudara. Itu tipe apa saudara kincir angin, pilihan ada di saudara. Saudara mau jadi tipe kipas angin yang jadi berkat bagi banyak orang ya, yang menyejukkan, membangun ya. Atau saudara kincir angin yang maunya terima. Kalau mau jalan tunggu disuruh, tunggu diperintah. Next saudara, conclusion, kesimpulan ya, saya tutup ya. Slide terakhir, jadi step to victory berdasarkan apa yang kita pelajari dari Triwira. Yang pertama apa saudara? Berani percaya, berani kemudian di dalamnya ada berani percaya ya. Berani berkata tidak. Yang kedua pantang menyerah. Yang ketiga setia dalam perkara kecil. Yang keempat berkomitmen untuk mempertahankan. Yang kelima inisiatif. Silakan tim musik praise worship untuk naik ke atas. Haleluya, haleluya. Saudara diberkati, kiranya menjadi kekuatan bagi saudara semua, saudara ya. Hari-hari ini kita perlu, saudara, menjadi orang-orang yang tangguh, yang keluar sebagai pemenang-pemenang. Karena keadaan di depan itu enggak tambah mudah. Saudara punya resolusi enggak tahun 2026? Sudah menyiapkan masing-masing resolusinya apa tahun 2026 ini, karena belum terlambat, ini masih akhir bulan Januari. Saudara harus punya, ya kira-kira tahun ini mau ngapain ya? Aku mau bisnis atau aku mau langsung mau jadi apa gitu saudara ya. Aku mau jadi penyanyi, aku mau jadi worship leader. Apapun saudara, resolusi saudara. Entah itu di dalam pelayanan atau di dalam pekerjaan sekuler saudara.